Ini yang Google TV-nya PLD 40 RGL 9059. Nah, ini yang PLD 40 CV 8969. Gambarnya sama nggak? Tuh, sama guys. Kualitas gambarnya, warnanya juga sama. Oke, halo guys, semua lagi di channel saya, Yanto Zega. Di depan saya ini adalah Smart TV ukuran 40 inch di bawah harga 2.500.000 dari Polytron. Oke, untuk dari tipenya ini PLD 40 CV 8969V. Di video saya sebelumnya ada yang PLD 40 CV 8969, tapi di belakangnya ini nggak ada tipe V-nya teman-teman. Kalau ini PLD 40 CV 8969V. Nah, nanti di video ini teman-teman akan lihat untuk dari perbedaan dari kedua tipe TV dari Polytron yang ukuran 40 inch ini. Mungkin teman-teman penasaran untuk dari harganya. Kalau di toko kita untuk Smart TV dari Polytron ukuran 40 inch ini masih di harganya di 2.445.000. Nah, buat teman-teman nanti yang lagi cari untuk dari TV LED ukuran 40 inch yang sudah Smart TV dan Digital TV, ini bisa saya rekomendasikan. Di video ini saya akan unboxing serta review untuk dari Smart TV dari Polytron yang PLD 40 CV 8969 ini. Seperti biasa, sebelum saya unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan nanti pada saat beli Smart TV dari Polytron ini, kita lihat dulu spesifikasi yang terdapat di luar dusnya. Saya jelaskan dulu ya, untuk dari packaging atau tampilan dus yang terbaru dari Polytron warnanya seperti ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, teman-teman, ada corak warna merah di atas ini. Rata-rata untuk dari TV LED Polytron yang saya review di tahun 2025, teman-teman, ini dia nggak ada lagi corak warna merah di atasnya. Dan di sini ada corak warna tulisan warna putih dan dus polos seperti ini, teman-teman. Di sana ada tulisan Polytron, ini adalah TV dari Polytron. Dan di bawahnya adalah Smart TV. Nah, teman-teman harus pahami dulu, untuk Smart TV ini ada beberapa ya. Itu ada yang Google, itu juga disebutnya Smart, ada yang Android, disebutnya juga Smart TV, dan ada lagi yang Smart itu beberapa, ada Smart Web OS, Smart Tizen, Smart Linux, Smart Vida, masih banyak lagi ya yang belum saya sebutin, itu namanya Smart TV. Jadi teman-teman harus pahami dulu kalau Smart TV ini adalah TV pintar. Jadi di mana bisa dikoneksi dengan internet atau bisa kayak YouTube, Netflix, ada aplikasi-aplikasi streaming yang lainnya, teman-teman. Itu disebutnya Smart TV. Kalau di handphone namanya disebutnya smartphone. Tapi ada beberapa merek kan, ada seperti kayak iPhone, Samsung, dan lain-lain ya. Itu juga namanya smartphone. Kalau dia nggak ada internet, berarti dia bukan smartphone, tapi handphone ya. Itu beda ya disebutnya. Mungkin artinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada beberapa perbedaan untuk dari Smart TV itu. Nanti aplikasinya untuk dari yang Google TV, Android TV itu akan berbeda, dan kayak Smart Tizen, Smart Web OS juga akan berbeda dari aplikasinya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas dari aplikasinya. Nah, kalau yang TV Polytron PLD 40 CP 8969 ini dia pakai Smart TV Linux, atau kalau teman-teman pernah dengar Kokolita. Nah, tampilannya seperti itu untuk dari segi aplikasinya, teman-teman. Dan ini bukan hanya sekedar smart juga, teman-teman, hanya buat nonton ya. TV ini juga teman-teman bisa pakai untuk kayak monitor PC, ada buat monitor CCTV dan lain-lain ya. Sebagai monitor ini bisa teman-teman pakai, atau buat main PS ini juga bisa ya. Untuk dari Smart TV dari Polytron ini dia pakai sistem operasi Linux, dan untuk dari prosesornya dia pakai quad-core di 1896 MHz dan memiliki RAM di 512 MB atau setengah giga, dan penyimpanannya di 4 giga. Ada tulisan LED TV, ini ukuran 40 inch nah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang cari untuk ukuran 40 inch di bawah harga 2.500.000 yang sudah Smart TV, ini bisa saya rekomendasikan ya, teman-teman. Nah, untuk dari resolusinya dia di 1920 kali 1080 itu sudah Full HD ya untuk dari TV Polytron ini. Di sana ada YouTube, ada Mola TV. Rata-rata Smart TV itu sudah dilengkapi aplikasi YouTube ya. Merupakan aplikasi utama dari Smart TV ya, teman-teman, itu harus ada. Nah, teman-teman harus tahu kalau setiap pembelian dari Smart TV dari Polytron itu ada gratis Mola TV selama 1 tahun dan aplikasi video. Teman-teman beli untuk dari Smart TV dari Polytron itu nggak ada gratis Netflix, tapi yang gratisnya adalah video dan Mola TV, teman-teman. Di sini ada TV browser. Nah, teman-teman, ini untuk dari TV-nya ini smart ya. Rata-rata TV yang smart itu ada browsernya. Jadi nanti bisa teman-teman pakai untuk browsingnya, untuk browsing di internet, Google atau apa kayak di PC ya. Kalau lebih bagus nanti teman-teman untuk mengoperasikan TV ini, kalau teman-teman pakai untuk browsernya bisa pakai yang mouse wireless atau yang keyboard wireless ya untuk ketik-ketiknya. Dan di sini ada screen mirroring. Teman-teman, untuk screen mirroring ini adalah pencerminan layar ya. Jadi kita bisa tampilkan layar handphone kita atau layar laptop kita ke TV Polytron ini.
Dan di sini ada input HDMI-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau TV ini bisa teman-teman pakai untuk monitor. Contohnya monitor PC, buat konsol game, atau monitor CCTV ini bisa teman-teman pakai, atau buat iklan-iklan ya. Untuk di resto-resto bisa teman-teman pakai ini. Terus di sini ada garansi 5 tahun. Nah, teman-teman, untuk dari Polytron masih tetap ya garansi panel itu 5 tahun, petir, remote, service, spare part 5 tahun juga. Petir itu pokoknya itu masuk 5 tahun kecuali human error ya, atau kayak kena air atau pecah itu nggak bisa diklaim garansinya, teman-teman. Oke, untuk dari tipenya ini PLD 40 CV8969V. Nah, nanti teman-teman saya akan kasih tahu juga perbedaannya ya, kedua untuk dari TV Polytron ini. Pokoknya ada perbedaannya lah ya, untuk yang dari yang nggak ada V dan yang ada V-nya. Dan di sini teman-teman ada tambahan stiker ya. Ini sebenarnya untuk label hemat energi. Kalau di TV sebelumnya dia nggak ada label stiker seperti ini teman-teman. Tapi di sini teman-teman udah ada. Ini bintang 2. Ini udah termasuk hemat energi ya untuk dari TV-nya. Itu dari wattnya di sini teman-teman kalau ditulis di sini 39 watt. Jadi lebih agak hemat untuk dari TV LED dari Polytron yang PLD 40 CV8969 ini. Oke, ini bagian belakangnya teman-teman, kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau TV ini sudah digital TV teman-teman. Jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digital. Jadi cukup antena saja. Karena ini TV-nya sudah support digital TV. Dan ini bagian dari layarnya teman-teman. Kalau teman-teman beli TV ini, contohnya mau dibawa langsung ya, jangan sampai ditumpuk bagian sini. Ini adalah bagian dari panelnya dan jangan sampai nendang ke bagian sini. Ini bahaya. Ini bagian layarnya. Untuk dari spesifikasinya tetap sama teman-teman nih, ya nggak ada perbedaan ya untuk dari spesifikasinya. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli dari Smart TV dari Polytron PLD 40 CV8969 ini. Yuk. Oke, teman-teman, kalau baru kita buka untuk dari tampilan atasnya seperti ini ya. Di sini kita dapat dua kaki, ada sebelah kiri dan kanan ya. Ini bentuknya hampir sama ya teman-teman ya. Tuh, perbedaannya seperti ini. Ini agak kokoh sih bahannya. Ini dan ini plastik ya, bukan besi. Tuh, tampilannya modelnya seperti ini. Dan ini kakinya berbeda dengan yang sebelumnya teman-teman ya. Ini model kakinya agak berbeda. Dengan PLD 40 CV8969 yang nggak ada V, itu berbeda bentuk dari kakinya. Terus di dalamnya kita dapat plastik seperti ini teman-teman. Di dalamnya ada isi baterai remote, dapat remote, dan ada baut kakinya di sini ya, ukurannya seperti ini, baut cacing. Dan ada karet buat di kakinya biar tidak geser-geser kalau kita pasang di meja ya. Ini dan ada kartu garansinya serta buku panduan dari penggunaan dari TV-nya teman-teman. Oke, ini untuk dari petunjuk pemasangan dari TV-nya. Kita lihat dari dalam, ini nggak ada lagi. Oh iya, nggak ada. Ini ada styrofoam lagi dari sampingnya ya biar lebih aman ke TV-nya. Tuh. Oke, ini dia TV-nya. Oke, kita keluarin aja dari dusnya teman-teman. Kalau keluarin TV ini teman-teman gampang ya. Ini tinggal teman-teman angkat plastik ini seperti ini, ada tempat tangan nih. Tinggal angkat, udah. Kalau mau pasang kaki teman-teman tinggal tidurin aja ke bawah sini. Ini pastikan layarnya jangan bagian bawah ya. Takut ada benda tajam di bagian bawah nanti kena ke layar ya. Teman-teman jadi harus hati-hati. Rawan banget ini layar. Ketekan sama benda tajam aja udah langsung puk ya, udah kacau itu, pecah. Untuk dari TV-nya teman-teman seperti ini. Ini tipisnya dari samping seperti ini ya, belakangnya seperti ini. Oke, kita sorot aja kamera ya biar teman-teman tahu lebih real picture untuk dari TV Polytron PLD 40 CV8969 ini. Ini dari tampilan bagian depan dari TV Polytron PLD 40 CV8969. Bagian framenya ada pelindung ya teman-teman, jadi untuk dari layarnya atau panelnya dia nggak muncul ke depan. Bagian bawahnya juga sama ya, ada pelindung juga, modelnya seperti ini. Dan ini TV PLD 40 CV8969 ini teman-teman ada speakernya di dalam ya. Ini bukan speaker luar ya. Sini ada logo Polytronnya. Ini speakernya di sini. Tuh, bentuk dari speakernya.
di sini. Dan ini untuk dari indikator power standby-nya, sama untuk dari infrarednya ada di sini teman-teman ya. Tuh, dari TV-nya seperti ini. Nah, teman-teman, nanti kalau pasang kakinya sebenarnya ini bisa mau ke depan atau belakang ya. Ini ke sama-sama bisa ya. Ini teman-teman balik seperti ini. Terus ini teman-teman bisa pakai juga yang satunya. Ini yang satunya ini bisa ya. Seperti ini. Tuh. Jadi bisa kita balik ke sebelah sini nih. Ini tinggal balik aja sini ya. Jadi bautnya nanti, nah ini bisa. Terus di seperti ini juga bisa balik lagi ya. Jadi makanya nggak ada keterangannya L atau R, ini sama-sama. Terus untuk dari kabel powernya seperti ini teman-teman. Ini ada sekitaran ukuran 1,5 meter ya. Ini kabel power biasa seperti di TV ya. Terus di bagian belakangnya teman-teman, ini bagian belakang sini ini metal ya, modelnya seperti ini. Ini plastik, ini metal juga. Dan ini bisa di bracket ya untuk dari TV-nya. Ini vesanya 10x20. Ini plastik. Nah, teman-teman, nanti ada di sini ventilasi hawa panas dari TV-nya ya. Pastikan jangan sampai kena percikan air di bagian sini, teman-teman. Ini soalnya mesinnya di dalam tuh. Ya, di dalam sini ini mesinnya. Terus di bagian sini juga ada buat ventilasi hawa panasnya. Terus ini yang putih ini metal ya. Bagian sini metal. Bagian sini plastik, dan di sini ada tombol manual teman-teman ya. Untuk pengoperasian dari TV-nya, mau naikkan volume, ganti channel di sini. Untuk dari menunya juga bisa di sini ya. Ini tombolnya di sini. Bukan di bagian bawah. Oke, untuk dari hemat energinya di sini ada tulisannya 39 watt ya teman-teman. Dapat 2 bintang dari label tingkat hemat energinya. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap lingkungan. Jadi hati-hati teman-teman ya, itu dilarang. Oke, untuk dari tipenya PD40CV8969. Di sini teman-teman dibuatnya di Indonesia ya. Itu AC-nya di 180 volt sampai 240 volt. Jadi kalau tegangan voltase di listrik di rumah itu 180 volt turunnya. Kalau maksimalnya di 240 volt teman-teman, itu masih bisa jalan ya. Di 50 atau 60 Hz di sini ada tulisannya 60 watt ya teman-teman ya. 60 watt. Dan kalau dia start ya, ini startnya, kalau standby-nya nanti 39 watt. Ini sudah SNI, negara pembuat Indonesia. Oke, kita lihat dari inputnya. Nah, di bagian bawahnya teman-teman ada input buntulan, ini kabel internet ya. Jadi teman-teman bisa pakai WiFi atau kabelan ya. Kalau lebih stabil bisa pakai kabelan. Terus ada digital audio out. Di sini teman-teman kalau DVD-nya atau speakernya contohnya atau soundbarnya dia nggak pakai jack audio. Nah, teman-teman bisa pakai optikalnya. Biasanya ada itu ya. Ini pakai ini di sini buat audio out-nya. Terus di sini teman-teman ada HDMI-nya ada 2. Ada HDMI yang satunya itu ARC, beda ya. ARC itu beda sama ARC. Jadi kalau ARC itu bisa bolak-balik, kalau ini enggak ARC ya. Di sini ada HDMI yang biasa dan ada buat input dari antenanya. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai siaran digital, tinggal pasang aja ya. Di sini untuk dari kabel antenanya. Terus di bagian atas ini teman-teman ada audio out. Nah, ini kalau jacknya teman-teman, contohnya di speakernya dia nggak pakai optikal yang tadi di belakang. Nah, ini pakai jack audio out. Untuk ke speakernya ini pakai ini teman-teman. Ini audio out. Terus ada USB juga di sini, dia di 5 volt 500 mAh. Buat lampu hiasan juga di TV-nya bisa ya pakai ini. Terus di sini ada AV in. Contohnya teman-teman dari DVD ke TV ini untuk tampilkan gambar atau suara, ini bisa ke sini ya. Ini bukan out ya. Jadi beda sama out. Outnya pakai ini tadi hanya untuk suara, kalau ini in. Jadi dari DVD ke TV. Ini pakai ini. Di video saya sebelumnya ini kita pasangnya kaki ya, tapi sekarang ini kita cobain pasang dari bracketnya. Nah, bracketnya teman-teman nanti ini bisa pakai yang ukuran 32 inch juga ya, ini bisa. Ya, ini untuk ukuran yang 32 inch untuk dari bracketnya. Seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman ukur aja ya untuk dari TV-nya. Ini pokoknya seperti ini. Untuk dari baut-bautnya ukurannya seperti ini.
Cukup gedenya. Oke, kita pasang aja dulu ya. Yang di dinding ini udah dipasang ya, seperti ini modelnya. Tuh, 32 inch ini bisa. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita pakai bracket untuk dari TV-nya seperti ini. Tuh. Nah, rapi ya. Sip. Untuk menyalakan TV-nya teman-teman, ini kalau sudah tercolok, ini lampu indikatornya akan nyala seperti ini. Dan ini teman-teman bisa tekan dari power remote ya di sini, sama ada di belakang sini yang tengah-tengahnya. Ya, pakai tengahnya bisa. Nah, ini kita tunggu sampai dia kedip-kedip nanti. Kalau belum kedip, oke. Ya, seperti ini teman-teman, dia udah nyala. Langsung tulisannya di sini Polytron. Tuh. Oke, dia akan loading sebentar. Nanti akan muncul untuk dari pengaturannya di sini. Nah, ini teman-teman. Kita setting dulu untuk dari TV-nya. Ini untuk dari remote-nya modelnya seperti ini, teman-teman. Tuh. Kita udah pasang baterainya dan ini infrared. Dan ini remote-nya belum ada Bluetooth ya, jadi beda dengan yang Google TV. Kalau yang Google TV dia remote-nya itu sudah Bluetooth. Nah, kalau ini dia hanya infrared, jadi nggak ada koneksi dari Bluetooth. Terus di TV-nya juga dia nggak ada Bluetooth ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman beli untuk dari TV Polytron ukuran 40 inch, kalau tipe PLD 40 CV 8969 dia nggak ada Bluetooth. Kecuali yang PLD 40 RG 9059 yang ada di sebelah sini. Nih, untuk dari tipenya ini PLD 40 RG 9059 itu Google TV. Itu di remote-nya sudah ada Bluetooth dan TV-nya juga sudah ada Bluetooth. Nah, ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi 40 inch dari Polytron itu ada dua yang terbarunya. Oke teman-teman, kita setting langsung ke bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, pilih negara wilayahnya Indonesia. Dan ini teman-teman pastikan masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman. Di video saya sebelumnya ada yang bertanya untuk dari kode pos itu sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya buat informasi teman-teman ya. Kalau ada bencana di area tersebut nanti akan muncul di layar TV-nya. Ini kalau TV-nya kan udah digital, jadi nanti akan ada muncul pemberitahuan di layar TV-nya ya. Seperti itu. Untuk dari info-info bencana munculnya di situ. Nah teman-teman, ini kita tinggal masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman. Karena ini saya pakai buat di toko, jadi saya random aja ya. Oke, kita pilih untuk dari zona waktunya Gen plus 7 di sini. Dan ini teman-teman jangan salah pilih. Ini kalau beranda itu buat di rumah, kalau di toko ini pilih yang di sini ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau yang di toko nanti ada POV muncul di bagian TV-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak enak ya, kalau kita nonton full, dia nggak enak kalau ada seperti ini. Tapi, pilih beranda biar nggak muncul seperti itu, teman-teman. Nah, dipilihnya seperti ini. Terus kita lewati aja untuk dari koneksi internetnya. Nah, ini tadi ada koneksi nirkabel, itu WiFi. Dan koneksi berkabel itu yang pakai LAN ya. Ada dua pilihan sini. Kita lewatkan aja untuk dari koneksinya. Ya, kita lewatin. Dan di sini teman-teman jangan lupa untuk checklist ya. Dan terima. Nah, di sini teman-teman kita lewatkan dulu untuk dari pencarian channelnya ya. Nanti akan saya kasih tahu untuk dari cara pencarian channelnya. Oke, dan ini tampilan utama untuk dari Smart TV Polytron yang PLD 40 CV 8969. Tampilan utamanya seperti ini. Ini belum terkoneksi di internet ya. Nanti kalau terkoneksi dengan internet akan berbeda tampilannya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah tampil ya di bagian layar atau beranda dari TV Polytron PLD 40 CV 8969V. Tampilan utamanya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita sambungkan dulu dari bagian internetnya. Nah, teman-teman tinggal ke pengaturan. Ini
yang bagian atas, atau tekan di tombolnya teman-teman, ada di tombol untuk dari gear seperti ini. Nah, itu tinggal ke situ. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal ke jaringan. Ke jaringan, nirkabel. Karena kita pakai nirkabel, kita tinggal pilih nirkabel. Dan ini teman-teman geser sebelah kiri. Dan kalau ke kanan, dia off. Ya, geser kiri kanan ya. Nah, di sini kita pilih untuk dari jaringan internet yang akan kita pakai. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa jaringan internetnya. Dan tinggal teman-teman masukin sandi wifi-nya di sini. Nah, kalau sudah tersambung nanti teman-teman dia akan checklist seperti ini. Terus kalau kita langsung back ya, ini tinggal tekan aja kembali. Nah, nanti tampilan beranda utamanya nanti akan berubah seperti ini kalau sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang muncul seperti kayak YouTube, video, view, preview video, WTV, Kokolita Channel, browser, AKI, ada YouTube Musik, Vision, ada Mola TV, dan game juga ada, BeStation juga ada. Terus ada di sini media cache. Nah, ini cache untuk pencernaan layar nanti di sini teman-teman. Terus di sini ada input-inputnya dan di sini ada apps ya. Kalau kita baru pertama nyambungin internetnya, nanti akan kalau kita buka untuk dari aplikasinya akan seperti ini teman-teman. Tapi itu pas pertama aja, kita terima aja dan kita kembali. Nah, kita buka lagi dari aplikasi yang terakhir kita ini buka tadi ya di sini. Nah, ini nanti untuk dari aplikasi yang lainnya yang belum muncul di depan nanti akan muncul di sini. Dan ini sudah terinstall semua ya. Jadi ini tinggal dibuka-buka aja ya semua di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini dia nggak ada Netflix ya. Jadi Smart TV dari Polytron yang Linux ini dia nggak ada Netflix atau RCTI Plus seperti itu ya. Dia nggak ada di sini teman-teman. Atau kayak TikTok kayak itu. Dia nggak ada. Ini aplikasinya terbatas. Nah, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang cari TV yang contohnya hanya buat nonton TV digital aja atau YouTube lebih prioritas. Itu YouTube boleh, atau yang video, BeStation itu yang lebih prioritasnya. Ya bisa teman-teman pilih yang TV dari Polytron ini. Kalau enggak ke yang PLD 40 RG 9059-nya itu yang lengkap untuk dari aplikasinya atau fitur-fiturnya. Ini harganya kalau yang PLD 40 RG 9059 itu di harganya di 2.705.000. Kalau yang ini beda 300.000. Ini lebih agak murah 2.445.000 ya. Jadi teman-teman terserah teman-teman itu mau pilih yang mana. Ini untuk dari aplikasinya terbatas, hanya yang ada di apps-nya saja ya. Jadi kalau teman-teman nanti tanya untuk Netflix, Bang, ada Netflix nggak? Nggak ada ya. Untuk dari tipe PLD 40 CV 8969 ini. Oke, teman-teman kita lihat dari kualitas gambarnya. Kita cobain ya untuk dari bagian YouTube. Oke, ini dia bagian YouTube. Kalau pengen nanti lebih cepat untuk mengetik-ngetiknya, teman-teman bisa pakai ini ya, mouse atau keyboard wireless ya, biar lebih mudah untuk ngetik-ngetiknya. Kalau pakai remote seperti ini agak lumayan ini lama lah gitu. Kita pakai yang tonton sebagai tamu aja. Oke, sekarang kita lihat video 4K. Kita 4K video ya. Oke, seperti biasa saya akan pakai yang video 4K-nya ini karena ini jarang copyright ya. Dan emang dia ngizinin juga ya. Dia nggak mau klaim ya. Oke, untuk dari kualitas gambarnya teman-teman udah lihat ya. Nah, seperti ini. Kita lewatkan aja untuk dari iklannya. Oh, ke sebelahnya kena ya dia. Oh, ini mati lagi nih.
Dan ini resolusinya masih bisa diatur ya. Ini karena tadi TV-nya Full HD. Nah, ini untuk dari resolusinya bisa nyampe ke 1080 atau 60 fps. Ini ya untuk dari kecepatannya. Nih, untuk dari kualitas yang 1080 60 fps. Nah, itu agak berbeda ya tadi untuk dari tampilannya seperti ini. Dan ini untuk dari kualitas gambarnya masih bisa diatur teman-teman di pengaturan. Teman-teman ke pengaturan, kalau misalkan teman-teman pengen lebih agak jelas lagi untuk dari gambarnya, itu bisa teman-teman ke sini, ke pengaturan gambar. Kita ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman ada pengaturan gambar. Nah, di sini ada mode jelas, ya, ada eco, ada film, ada permainan, ada olahraga, ada pengguna. Dan di sini standar, ada yang jelasnya. Bisa kita atur di sini. Latar lampu dinamisnya juga bisa kita atur di sini biar nggak terlalu terang. Dan di bawahnya juga ada pengaturan untuk dari aspek rasio untuk dari layarnya. Ini bisa diatur di sini. Ya, di sini kita otomatiskan aja dan opsi lanjutnya ada di sini teman-teman. Untuk dari pengaturan kualitas gambar yang lainnya ada di sini ya. Ada perlindungan mata juga. Biar nggak terlalu perih ke mata, teman-teman bisa pakai ini juga untuk dari fiturnya ya. Biar nggak terlalu perih ke mata. Kalau contohnya kita mau nonton lebih lama, biar nggak terlalu perih matanya. Ada di sini kontras on, ya biar lebih agak kontrasnya nggak terlalu terang, bisa teman-teman atur di sini juga. Reduksi gangguan dari apa sih perwarnaan ya, ini bisa teman-teman aktifkan juga ya. Biar nggak terlalu ini nanti apa sih namanya ada redup-redup di layarnya tuh. Kalau misalkan kurang enak ya udah kita reset aja ke pengaturan gambar awal ya. Oke, kita ke video tadi. Oke, teman-teman, tadi kalau teman-teman perhatikan itu bukan iklan YouTube, tapi iklan masuk ke aplikasinya. Ini berbeda teman-teman. Jadinya kalau yang Smart Linux ini ada iklan sebelum masuk ke aplikasi juga ya. Ini tadi bukan iklan YouTube ya. Ini saya belum masuk ke YouTube tadi, jadi ada iklan. Tuh. Kita coba lagi untuk dari video 4K-nya tadi. Ya, nanti ini untuk dari kualitas gambarnya, ini udah kita atur tadi ya, untuk dari kualitas gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau iklan dari YouTube itu biasanya munculnya di sini. Bukan di atas sana untuk dari timernya ya. Oke, kita cobain. Oke, untuk kualitas gambarnya ini. Nah, ini panelnya soft panel ya, bukan hard panel. Sama dengan yang PLD 40 RG 9059-nya juga itu sama-sama soft panel. Tuh. Tuh. Untuk kualitas gambarnya udah bagus ini ya, seperti ini. Tajamnya seperti ini teman-teman. Ini resolusinya 1080 60 fps. Ya. Seperti ini. Yo, suaranya seperti ini. Kualitas gambarnya teman, tajam, berwarna. Kalau untuk dari perbedaannya dengan gambar yang PLD 40 RG 9059 itu sama ya, hanya beda dari fitur smartnya aja ini. Oke, kita coba cek untuk dari suaranya teman-teman. Lumayan ngepas ya dari speaker Polytron ini. Tapi kalau
diperhatikan teman-teman, jadi nggak kelihatan kalau suaranya ada di bawah sini, tapi nggak seperti di bagian sini ya. Seperti ini. Oke, kita cobain. Oh ya, kita lihat. Oke, dia juga mengikuti gerakan dari LED-nya ya, dari suaranya. Oke, ini ada pengaturannya lagi ya untuk dari suaranya ya. Pengaturannya ada di sini untuk dari suaranya. Bisa teman-teman pilih di sini. Di sini ada mode musik, pengguna, standar, berita, film, musik ya, di sini ada. Terus di sini ada pengaturan equalizernya juga. Ini harus posisi di pengguna baru ya. Bisa kita atur untuk dari equalizernya. Nah ini baru bisa kita atur. Tapi kalau kita pilih salah satu di sini kayak standar, berita, film, musik itu akan keblok ini, jadi nggak bisa dibuka. Terus di sini ada keseimbangan volume otomatisnya juga, suara sekitar on off. Jadi kalau suara sekitar terlalu berisik, teman-teman, ini akan lebih fokus ya suaranya. Di sini juga ada opsi lanjutan lagi, keluaran audionya ada PCM, ada otomatis ya. Di sini kita pilih otomatis aja ya. Jadi berdasarkan nanti dari video ya. Terus di sini teman-teman ada perangkat keluar suara. Jadi teman-teman kalau misalkan kita pakai tadi yang audio out itu bisa teman-teman pilih di sini kalau sudah terpasang. Jadi kita nggak usah cabut-cabut untuk dari kabel-kabelnya kayak optikal itu kita nggak usah cabut-cabut, tapi kita tinggal atur aja di sini. Ini teman-teman ya, kita masuk lagi ke aplikasi, tapi ada iklan di sini ya. Dua jiwa bertemu dengan perbedaan status. Aplikasinya tuh masuk ke sebuah aplikasi aja udah ada iklan gini. Nah, berbeda kalau aplikasi YouTube atau iklan YouTube, dia ada di sini tuh. Nah, ini baru masuk nih. Tuh. Kita cobain untuk dari musik. Nah, ini kalau wow tuh. iPhone yang terbaru udah ada ya, cuman iPhone 17 modelnya seperti itu tuh. Ini iklan yang baru seperti ini. Ya, kalau di YouTube ada tampilannya di bawah sini. Ya, gitu. Baiklah, nggak apa-apa ya, sekalian iklan ya di sini. Oke, kita skip aja. Ini suaranya teman. Oke, dia ada fitur otomatis ya teman-teman. Kalau terlalu apa sih namanya volumenya tinggi, kalau kita ada atur volume otomatis tadi dia akan mengurangin ya. Tuh, coba kita ke pengaturan lagi. Kita pastikan dulu untuk dari volumenya tadi ada 51 ya. Ini suaranya seperti ini kalau gedenya. Oke, kita ke pengaturan suara. Kita matikan suara volume otomatisnya teman-teman. Ini off. Terus untuk dari suara sekitar kita off juga ya, biar nggak pengaruh ke suaranya. Oke, kita tinggal balik lagi ke YouTube tadi. Ini bakalan ada iklan lagi. Kalau muter-muter seperti ini bakalan ada iklan lagi teman-teman. Oh enggak, dia langsung ya. Kayaknya kalau kita sebutin kayak gitu dia nggak bakalan mau. Nah, ini kita lanjut lagi untuk dari suara. Nih suaranya. Nih 52, 51 ya. Nah, ada sedikit perbedaan ya untuk dari suara power bass-nya itu ada perbedaan teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari samping untuk dari TV-nya, teman-teman, ini masih berwarna ya, seperti ini. Samping banget boleh, ini masih kelihatan ya. Jadi nggak pengaruh kalau kita lihat dari samping, nggak putih gitu, atau nggak berubah warnanya. Ini masih tetap warnanya. Lumayan ya, suaranya.
Oke, teman-teman, sekarang bagaimana cara menggunakan fitur screen mirroring? Nah, ini fitur screen mirroring ini, teman-teman, adalah pencerminan layar laptop atau layar handphone kita untuk ke TV ini secara wireless atau tanpa pakai kabel ya. Nah, kita langsung saja, teman-teman. Di sini, teman-teman, langsung pilih dulu dari aplikasinya. Ini kalau kita nggak buka aplikasinya, teman-teman nggak bakalan bisa ya. Jadi kita harus pilih aplikasinya. Ini di sini aplikasinya namanya Case. Nah, di sini. Oke, saya jelaskan dulu ya, kalau yang screen mirroring dari Polytron yang PLD 40CV8969V ini, dia nggak harus menggunakan jaringan WiFi yang sama. Ya, di sini saya nggak akan nyambung jaringan ya, di sini. Jaringan saat ini tidak ada jaringan. Nah, kalau contohnya teman-teman nanti mau pakai Chrome, itu untuk screen mirroring layar laptopnya pakai Chrome, itu harus menggunakan jaringan WiFi yang sama teman-teman ya. Nah, itu dia. Jadi, ini ada perbedaannya kalau pakai Chrome. Tapi kalau di PC-nya sudah bisa support langsung buat screen mirroring, kita nggak harus menggunakan jaringan WiFi yang sama secara wireless ya. Jadi harus perangkatnya yang sudah support. Tapi kalau perangkatnya belum support, itu harus menggunakan jaringan WiFi yang sama ya. Tergantung dari laptopnya. Nah, sekarang teman-teman ada dua pilihan di sini. Ada pilihan kalau teman-teman pakai iPhone. Nah, di sini teman-teman harus pilih dulu iPhone ya. Di sini ke atas dan install aplikasi AirPlay ya, yang namanya ya. Kalau di iPhone namanya AirPlay ya, itu dari aplikasinya. Nah, kalau Android kita langsung saja, kita nggak usah download apa-apa. Dan di sini teman-teman, kita tinggal tekan mulai proyeksi layar ya. Ini harus kita tekan dulu, dan ini pastikan nanti kalau kita sudah tekan, teman-teman cari perangkatnya namanya Smart 1 AA5 ya di handphonenya. Nah, kalau di HP Samsung langsung saja ke Smart View di sini. Tuh, Smart View. Kalau di HP Oppo ada namanya pencermin layar atau proyeksi layar ya. Itu beda-beda namanya dari perangkatnya. Itu sama tujuannya juga. Nah, di sini teman-teman kita tinggal cari aja nama perangkatnya. Nah, di sini tadi nama perangkatnya adalah Smart 1 AA5. Kita tinggal sambung. Ini saya nggak menggunakan jaringan WiFi yang sama ya. Ya. Tuh. Dia langsung muncul ke sini ya. Nah, biar lebih besar layarnya, teman-teman kalau ke YouTube, kalau potret seperti ini, teman-teman itu mengikuti layar dari handphone ya. Mengikuti layar dari handphone, kalau kita layar handphonenya gini, ya dia akan mengikuti ya. Tuh, saya cobain ke musik yang lain, yang NCS. Nice. Nah, untuk dari resolusi gambarnya juga akan mengikuti dari layar handphone. Resolusi dari handphonenya kita semakin tinggi, semakin juga dia tinggi ke TV-nya ya. Nah, untuk dari segi suara juga nanti akan muncul di TV-nya, jadi bukan di handphonenya. Tuh. Oke. Tuh, suaranya ada di TV, teman-teman. Nih, HP saya di bawah. Ini dia. Nah, ini tinggal naikkan aja volume dari TV-nya di sini. Oke. Terus tadi untuk dari resolusinya, teman-teman, ini akan kita atur bisa di sini ya. Di pengaturan. Di pengaturannya bisa kita atur. Ini ada resolusi, lanjut. Nah, di sini ada Full HD. Nah, kita coba lihat. Dia akan ada perbedaan, teman-teman. Itu dari resolusinya. Tuh, jadi kualitas gambarnya lebih agak tajam jadinya, mengikuti dari handphonenya. Tuh. Tuh. Itu dari suaranya. Nah, kalau untuk dari kadang-kadang macet, itu teman-teman tergantung dari router wifi-nya ya, atau nirkabelnya. Kalau dari handphone biasanya karena loading atau jaringan wifi-nya agak lemot atau ada koneksi-koneksi yang terbatas ya, itu akan mengganggu juga kelancaran untuk transmisinya ke layar TV. Nah, kalau misalkan contohnya macet-macet, teman-teman matikan dulu dari TV-nya, cabut colokan TV-nya, terus kemudian juga sama kita nyalakan ulang dari handphonenya biar fresh semua ya. Jadi kalau kita matiin itu biar fresh semua.
Bang, bagaimana cara kalau contohnya saya nyalakan TV-nya biar langsung ke digital TV? Teman-teman, sebenarnya kalau ke digital TV, teman-teman tinggal tekan aja tombol di sini ya. Jadi nggak usah pilih-pilih aplikasi atau input-input, tinggal tekan tombol DTV di bagian sini. Tapi kalau misalkan contohnya teman-teman pengen nyalakan TV-nya, pas teman-teman nyalakan, dia ke input terakhir. Bisa teman-teman, tinggal teman-teman ke pengaturan. Di sini ada pengaturan umum, dan di sini teman-teman ada opsi lanjut. Terus di bagian sini adalah perilaku pengaktifan. Jadi perilaku pengaktifan ini kalau kita saat lagi nyalakan, dia akan ke input terakhir. Contohnya kalau kita nyalakan TV digital tadi di akhir, pas kita matikan TV-nya, dia nanti akan ke sini. Ya, jadi langsung ke digital TV-nya. Kalau ke pilihan ke sini, teman-teman kalau kita nyalakan TV-nya, dia langsung ke beranda aplikasinya. Tapi kalau yang ini, dia ke input terakhirnya. Contohnya kalau kita nyalakan HDMI terakhir, itu dia akan ke terakhir, atau HDMI juga dia akan nyala lagi ke situ. Terus teman-teman kalau contohnya tadi untuk dari mode tokonya aktif, teman-teman juga bisa langsung matikan di sini ya. Ini sini teman-teman bisa pilih beranda atau toko ya di sini. Bisa dimatikan di sini. Terus untuk dari ini teman-teman, kadang-kadang kalau TV ini biasanya dia lebih ke ini ya, pengaturan waktu. Kadang-kadang mode waktu otomatis itu salah. Itu kalau WiFi teman-teman ada bermasalah, biasanya dia nanti mode jam otomatis itu nggak bakalan aktif ya. Jadi nanti kalau kita buka aplikasi, dia contohnya di sini udah tahun 2019 atau tahun 1900 ya. Itu teman-teman kalau kita buka aplikasi dia nggak bakalan bisa. Jadi nanti ada tulisannya di sini waktu salah, kesalahan waktu ya. Jadi kalau kita udah nyambung jaringan internetnya duluan, terus ini waktunya otomatis itu akan terbuka ya, jadi nggak ada waktu kesalahan waktu ya, jadi nggak ada tulisannya di situ ya. Oke teman-teman, untuk dari tentang TV-nya di sini ketentuan ada di sini, teman-teman bisa baca, versi perangkatnya ada di sini ya. Terus nomor serinya ya ada di sini teman-teman. Kalau yang lainnya dia nggak ada pengaturan yang lain teman-teman ya. Kalau dari gambar ya tadi, pengaturan suara juga yang sama ya kayak tadi ya. Pengaturan umum tadi, tautan itu mode tautan seperti kayak ini ya, daftar perangkat. Jadi kita bisa ganti-ganti nama input yang masuk di TV-nya. Contohnya HDMI-nya satu kita pakai buat PC, HDMI satu lagi kita pakai buat CCTV. Jadi nanti kita bisa namain di sini ya. Daftar perangkatnya nanti muncul di sini. Sebagai otomatis bisa teman-teman di sini ya. Bang, bagaimana cara mencari channel? Kalau sudah di beranda seperti ini, teman-teman tinggal tekan aja inputnya di sini. Pilih dulu DVB T2 ya. Kita pilih dulu di situ. Tampilannya seperti ini. Kalau misalkan ada beberapa channel nanti akan muncul, tapi kalau belum sama sekali dapat, teman-teman, ini di sini tidak ada sinyal. Pastikan ya DVB ya, tulisannya DVB, inputnya DVB, jangan ATV. Kalau ATV dia nggak bakalan dapat, analog TV itu sudah nggak ada. Terus teman-teman tinggal tekan ini, pertama dulu jangan lupa pasang antenanya. Kalau udah pasang antenanya baru nanti kita cari channelnya. Kalau sudah terpasang antenanya, teman-teman tinggal tekan aja ke tombol menu di bagian sini. Yang garis 2 ini adalah tombol menu. Terus teman-teman ke pengaturan kanal. Dan di sini ada namanya penalaan. Ya, dan di sini ada namanya pencarian channelnya. Di sini teman-teman matikan aja LCN-nya untuk biar nomor urut channelnya lebih agak rapi ya. Kalau kita on, itu biasanya dia 800, 500, 300 itu. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya urutannya. Dan di sini teman-teman tinggal saja mulai ya pencarian channelnya. Dan di sini dia minta kode pos sesuai tempat tinggal kita ya. Ini teman-teman tinggal masukin aja, nggak apa-apa juga satu-satu ya. Kalau nggak mau sesuai dengan kode pos di rumah bisa, nggak apa-apa, aman. Nah, di sini teman-teman nggak bakalan dapat karena saya nggak pakai antena, jadi hanya pakai HDMI. Nah, untuk cara pencarian channelnya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman kurang mengerti, boleh nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar juga ya untuk dari pencarian channelnya ini. Oke, saya batalkan aja ya karena saya nggak pakai antena teman-teman. Contohnya teman-teman di menu seperti ini, teman-teman pengen ke digital TV-nya langsung, ya seperti yang saya bilang tadi, ini teman-teman tinggal tekan aja di TV ya, di remote-nya, dia langsung nanti ke channel digitalnya. Demikian untuk review saya mengenai TV Polytron yang PLD 40 CV 8969. Nah, untuk dari perbedaannya tadi teman-teman, itu ada perbedaannya dari segi kakinya ya. Kalau yang lainnya sebenarnya dia nggak ada perbedaan yang lain ya, yang lebih signifikan dari tipe yang sebelumnya dengan beda
TV yang nggak ada V itu hanya bedanya adalah dari kaki teman-teman dan tahun atau bulan pembuatannya. Ya, itu nanti kelihatan ya untuk dari bulan pembuatan ini yang tipe ini yang 8969 yang nggak ada V itu tahunnya berapa, dan yang ada V-nya itu tahunnya berapa. Kelihatan kapan pembuatan dari TV-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain mengenai dari TV ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman nanti butuh dari barangnya, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.